Hello movie lovers, welcome back di Movie Channel. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Udah lama banget aku nggak nyapa para movie lovers semua ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan tentunya kantongnya tetap tebal ya. Oke, kali ini alur film yang aku bawakan berjudul Laja yang dirilis pada tahun 2001 dan disutradarai oleh Rajkumar Satoshi. Di mana film ini menceritakan kisah hidup seorang wanita bernama Vaidehi yang ditindas dan dieksploitasi oleh suaminya sendiri yang membuatnya harus lari dari suaminya dan bertemu dengan 3 wanita yang juga mengalami hal yang sama, mendapatkan ketidakadilan dari para lelaki. Lalu akankah Vaidehi dapat keluar dari masalahnya sendiri? Kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung ini Movie Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Kita akan mulai dari kisah Vaidehi dan suaminya lebih dulu ya, yang akan membawa kita pada kisah hidup 3 wanita yang lainnya. Vaidehi merupakan wanita yang cantik dan cerdas. Sayangnya ia memiliki suami yang kaya tapi suka kebebasan meskipun sudah menikah. Hal itu menjadi masalah bagi Vaidehi. Ia tidak suka jika suaminya bermesraan dengan wanita teman bisnisnya yang bernama Anita. Tapi suaminya bernama Ragu ini punya pemikiran yang berbeda. Ia menganggap kelakuannya ini hanyalah untuk bersenang-senang saja. Justru ia menganggap pemikiran istrinya ini adalah kuno. Lalu bagaimana dengan suami Anita? Suami Anita pun sama saja. Dia tidak masalah dengan kelakuan Anita yang bermesraan dengan Ragu. Selagi Anita bahagia, suaminya tidak masalah. Melihat Ragu dan Anita yang semakin menjadi-jadi, Vaidehi pun mulai tidak tahan. Malam itu di pesta mereka, Vaidehi dan Ragu bertengkar hebat. Karena Vaidehi yang tidak suka dengan Anita dan suaminya, Ragu pun semakin emosi melihat Vaidehi yang tetap tidak mau kembali ke pesta pada malam itu. Dalam emosinya, ia kemudian menyuruh Vaidehi kembali pulang ke orang tuanya. Tapi bukannya disambut dengan senang, orang tua Vaidehi justru menolak kepulangan anaknya sendiri. Mengapa? Karena di India, wanita yang telah menikah, rumah orang tuanya bukanlah rumahnya lagi. Jika dia kembali, maka kehormatan orang tuanya akan dipertaruhkan. Sementara itu, Ragu yang sedang bersenang-senang dengan Anita mengalami kecelakaan yang membuatnya menjadi mandul alias tidak bakal punya anak. Ayah Ragu yang mengetahui itu sangat terpukul. Ia berpikir ia punya banyak harta, banyak properti tapi tidak punya ahli waris. Dokter pribadinya yang saat itu ada di hadapannya berkata kalau sebenarnya menantunya sedang hamil. Memang guys, sebelumnya dokter itu menyuruh Vaidehi untuk mengirimkan tes urinnya karena saat itu ia tidak enak badan dan menyampaikan kabar itu pada Ragu. Ragu yang sudah putus asa karena mandul kembali memiliki harapan. Begitu tahu Vaidehi hamil, sebenarnya Ragu tidak mau lagi bersama dengan Vaidehi karena sang ayah memberitahunya kalau dia mandul karena kecelakaan itu. Akhirnya Ragu menelpon Vaidehi dan meminta maaf, kemudian menyuruhnya kembali ke London. Saat di bandara, Vaidehi menelpon dokter pribadi Ragu dan mengatakan kalau dia lagi ada di perjalanan menuju ke London. Mendengar itu, dokter pun memberitahukan bahwa sekarang ini dia sedang hamil. Tapi dokter ini justru melarangnya untuk kembali karena niat jahat Ragu dan ayahnya yang hanya ingin mengambil anaknya saja. Ya, dokter itu tahu karena saat itu ia mendengar semua pembicaraan Ragu dan ayahnya. Mendengar itu, Vaidehi shock untuk melangkah selanjutnya. Dokter itu pun menyarankan agar dia untuk sekarang ini jangan kembali ke London dulu sampai ia mendapatkan kekuatan untuk mempertahankan anaknya. Akhirnya saat ini Vaidehi berpura-pura ingin ke toilet, maksudnya ke toilet ya. Sementara kedua anak buah Ragu menunggunya di luar. Lama mereka menunggu hingga Ragu menelpon. Dari situlah mereka tahu kalau Vaidehi berusaha untuk kabur. Kedua anak buah Ragu mencarinya di mana-mana. Sampai mereka tahu kalau Vaidehi sudah pergi menaiki truk menuju Nagpur. Saat di jalan, truk tiba-tiba berhenti. Ternyata Ragu gerak dengan cepat guys. Ia sudah memerintahkan semua polisi di India dan anak buahnya untuk mencari Vaidehi. Sayangnya, kedua anak buah Ragu melihat Vaidehi saat Vaidehi akan berusaha kabur. Untungnya saat ingin mengejar, si tua bangka ini kakinya terjerat tali dan membuatnya tergantung. Vaidehi terus berlari hingga ia bertemu dengan seorang pria yang sedang mencuri. Ya, tapi pria ini baik. Dia menyelamatkan Vaidehi dari kejaran polisi itu. Mereka pun berpisah setelah merasa sudah aman. Vaidehi kemudian menyelinap di kerumunan iringan pengantin yang membawanya ke acara sebuah pernikahan. Di sana dia kembali bertemu dengan pria pencuri itu tadi. Saat si pria ini menunjukkan orang-orang aneh yang
yang ada di pernikahan itu, tiba-tiba Faidehi mual. Sang nenek pengantin wanita yang saat itu kebetulan lewat langsung menanyakan apa yang terjadi. Si pria bertanya apa perlu memanggil dokter. Nenek itu berkata tidak perlu karena dia tidak sakit. Tiba-tiba si nenek memperhatikan pria itu dan menebak kalau dia adalah putra Basindar, si tukang pengelola tepung atau pabrik tepung. Dan Faidehi adalah istrinya. Karena sudah dikenali seperti itu, akhirnya si pria pencuri ini pun mengambil kesempatan kalau dia memang anaknya Basindar, si tukang tepung, dan Faidehi adalah istrinya untuk penyamarannya di sana. Sementara itu, melihat Faidehi sendirian, si nenek mengajaknya bertemu dengan pengantin wanita bernama Maithili. Di sini Faidehi dan Maithili pun menjadi dekat. Saat pesta selesai, di tempat lain terjadi keributan. Rupanya Tuan Gulab dari pihak pengantin pria sedang menceritakan kalau ia habis kemalingan. Uangnya Rp50.000 itu dicuri oleh seorang pria yang berpura-pura akan menjual kalungnya di tokonya. Saat pria itu menyuruhnya untuk memakan biskuit, Tuan Gulab pun langsung pingsan. Saat itu tiba-tiba pria pencuri itu datang untuk melerai keributan itu. Dan ia kaget saat melihat Tuan Gulab. Ia pun langsung kabur dan bersembunyi di kamar Maithili. Maithili melihat pria itu kaget. Pria pencuri itu pun langsung menyuruh Maithili untuk berjanji tidak menjerit. Namun saat Maithili diam-diam membuka pintu, Gulzan, teman dari Atul, tunangannya yang sedang mabuk, langsung nyerobot masuk ke kamarnya. Ia mabuk karena wanita yang ia cintai menikah dengan temannya sendiri. Dan wanita itu adalah Maithili, guys. Ia masuk ke kamar Maithili untuk menyatakan cintanya. Namun ia melihat pria pencuri itu. Nggak pakai lama, si pencuri pun memberikan biskuit itu yang berisi, gak tahu deh, pokoknya asal makan biskuit itu langsung pingsan ya. Dan Gulzan pun pingsan. Untuk menyelamatkan Maithili agar orang-orang tidak tahu kalau ada dua pria di kamarnya, akhirnya Gulzan pun dilemparkan lewat jendela keluar dan mendarat di kandang ternak dengan sangat baik. Sementara itu di sisi lain, ayah Maithili tidak mendapatkan pinjaman uang dari semua saudaranya dan temannya untuk menambahkan kekurangan uang mahar yang diminta oleh ayah Atul pengantin pria. Di tempat lain, pria pencuri itu berkata pada Faidehi kalau dia akan segera pergi. Tapi mengetahui Faidehi belum tahu akan melanjutkan perjalanan kemana, pria itu pun kemudian meminta tolong agar Faidehi menyampaikan amplop pada ibunya di Haripur dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Tiba-tiba mereka melihat ayah pengantin pria dan ayah pengantin wanita sedang berbicara soal mahar itu tadi. Ceritanya, sang ayah wanita ini masih belum bisa menutupi kekurangannya, masih kurang 50.000. Ayah Maithili meminta waktu 2 hari lagi, tapi ayah pengantin pria tidak mau tahu. Jika uang itu belum diberikan sesuai yang diminta, maka pernikahan akan dibatalkan. Maithili juga melihat ayahnya yang sedang memohon-mohon pada ayah calon suaminya itu. Ia benar-benar tak tega melihat itu. Melihat kejadian itu, Faidehi meminta pada pria pencuri itu untuk membantunya dengan memberikan uang 50.000 hasil curiannya itu. Tentu saja pria itu menolak, karena uang itu akan ia gunakan untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Faidehi pun berusaha untuk menenangkan Maithili yang terus menangis dan menyuruhnya untuk berbicara pada Atul. Sayangnya, apa yang Maithili harapkan dari Atul tidak terjadi. Saat ia menceritakan semua yang terjadi pada Atul, Atul justru berpihak pada ayahnya. Maithili benar-benar kecewa. Di tempat lain, saat pria pencuri itu akan menyerahkan uang hasil curiannya agar ia mendapatkan pekerjaan, tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang meminta bayaran pada Germo yang sampai saat itu belum diberikan juga. Wanita itu terus memaksa karena uang itu akan ia gunakan untuk mahar pernikahan saudaranya. Tapi Germo itu tidak mau juga memberikan uang itu. Melihat wanita itu ditampar, pria pencuri itu pun membantu wanita itu mendapatkan uangnya. Karena kejadian itu, pria ini pun akhirnya berubah pikiran dan memberikan uangnya yang secara diam-diam ia masukkan dalam koper tanpa diketahui ayah Maithili. Tapi Maithili melihatnya. Saat akad akan dimulai, ayah Atul sangat merasa senang begitu tahu uang yang diserahkan ayah Maithili telah sesuai yang ia minta. Atul kemudian diperintahkan oleh ayahnya untuk duduk di altar pernikahan. Tapi sayangnya, saat uang itu diserahkan pada Tuan Gulab, tiba-tiba ia berteriak bahagia karena uangnya yang telah dicuri ketemu. Melihat itu, ayah Atul langsung menghentikan pernikahannya dan menyuruh Atul untuk berdiri. Karena sudah begitu, pria pencuri pun akhirnya maju dan jujur pada semua orang bahwa dirinya adalah seorang pencuri dan bukan putra Basindar pengelola tepung. Ia datang ke pernikahan itu untuk menghindari polisi dan ia mengaku juga bahwa yang menaruh uang itu adalah dirinya di dalam koper. Tiba-tiba Gulzan datang. Rupanya dia telah sadar, guys. Ia berkata pada semua orang kalau dia melihat pria ini masuk di dalam kamar Maithili. Dan Maithili mengakuinya. Tapi pria pencuri ini menjelaskan alasan dia berada dalam kamar Maithili. Karena hal itu ayah Atul jadi ngelunjak, guys. Dan itu membuat Maithili emosi dan berteriak menyuruh mereka semua untuk pergi. Ia tidak bisa dan tak tahan lagi melihat ayahnya yang terus meminta maaf pada semua orang. Bahkan Maithili pun menghina keluarga Atul yang mata duitan, termasuk Atul sendiri yang menjadi boneka ayahnya.
Semua orang pun akhirnya bubar, tapi untung saja pria pencuri itu melihat ayah Atul yang akan membawa kabur uang maharnya. Kalau tidak, uang itu pasti akan hilang. Sekarang semua orang telah pergi, yang tersisa hanya tinggal kesedihan saja. Setelah kejadian ini, Faidehi pun akan melanjutkan perjalanan. Tapi sayangnya, saat di stasiun, seorang petugas menelpon suaminya tanpa diketahui Faidehi. Karena itu akhirnya Ragu dan polisi pun menemukan Faidehi. Dapatkah ia kabur dari Ragu suaminya? Sementara saat ini, Ragu telah membawanya dalam perjalanan pulang. Lanjut di part 2 ya.